Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semuanya. Semoga kita semua makin sehat, makin bahagia, dan mendapatkan pencerahan dari Tuhan penguasa alam semesta atas kebangkitan kundalini kita. Nah, ada sisi positif dan juga ada sisi negatif yang ini juga pernah saya bahas di video sebelumnya, namun masih ada yang tanya lagi, dan ini saya akan perjelas lagi bahwa ketika seseorang membangkitkan kundalini atau energi ruh di dalam dirinya, maka yang ada sebenarnya adalah sisi positif. Tidak ada sisi negatifnya. Nah, kok di sana ada yang mengalami gejala atau gejolak, bahkan ujian yang berat di dalam proses pembangkitan kundalini atau setelah dia membangkitkan kundalini? Itu sebenarnya adalah pelunasan karma di masa lalu yang harus ditebus, yang harus diselesaikan. Nah, saya akan jelaskan di dalam penjelasan apa sih sisi positif dan sisi negatif dari pembangkitan kundalini atau membangkitkan kundalini ini. Baik, sebelum Anda mengerti ini apa sih kundalini itu, kok kenapa ada pembahasan sisi positif dan sisi negatifnya, silakan Bapak Ibu tonton apa itu kundalini di video yang ada di channel Asosiasi Kundalini Indonesia, kemudian cermati dan pahami baik-baik. Ini adalah spiritual tertinggi yang kita sudah dalam kesadaran tertinggi, yaitu menyadari kesadaran ruh. Baik, ada Reiki dan kundalini. Sebelum kepada sisi positif dan negatifnya, Anda harus tahu Reiki itu apa. Reiki adalah energi alam semesta. Ini berada di luar diri kita. Bisa dari alam. Alam itu bisa makhluk, bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa dari langit. Ini semua di luar diri kita adalah energi Reiki. Dan energi Reiki adalah energi alam semesta yang baik. Kadang seseorang mengakses energi, namun di situ dia tidak punya filter mana itu energi yang baik, mana yang buruk. Maka disebutlah Reiki, yaitu energi alam semesta yang baik atau yang positif. Kemudian kundalini adalah energi ruh. Ada 3 unsur di dalam diri. Ini perlu saya sampaikan biar yang sudah tahu makin paham, dan yang belum tahu biar juga mengerti dalam diri. Yaitu 1, tubuh fisik. Kemudian 2, cakra yang membentuk jiwa, yang isinya pikiran dan perasaan. Kemudian yang ketiga adalah ruh, yang di dalamnya adalah ada energi kundalini. Nah, di sini energi ruh tetap suci di tubuh orang yang baik maupun di tubuh orang yang buruk. Jadi dia netral, dia suci, karena ini langsung dari Tuhan penguasa alam semesta. Orang baik tetap suci, di tubuh orang buruk juga tetap suci dia. Dari kesucian kundalini ini, maka ketika seseorang membangkitkan kundalini, ada jalur sumsumna yang dilewati atas kebangkitan kundalini. Nah, ini saya gambarkan, ini adalah kepala, ini tubuh seseorang, dan ini tulang ekornya ya.
Saya tulis saja ini adalah cakra mahkota. Kemudian di sini tengah-tengah ini cakra ajna. Cakra tenggorokan. Kemudian cakra jantung. Kemudian cakra solar plexus. Kemudian cakra seks. Dan di sini cakra dasar. Dan di sini adalah letak dari Kundalini. Saya ulang lagi, Kundalini adalah energi ruh. Ruh tetap suci, ya, tetap suci di tubuh orang yang baik maupun di tubuh orang yang buruk. Maka ketika seseorang membangkitkan Kundalini, kesucian ini menyebar ke seluruh cakra. Dia akan memperhatikan fungsi dan gerak-gerik cakra tersebut sampai ke cakra mahkota. Kemudian nanti setelah bangkit di cakra mahkota, dia akan menyatu dengan cakra ilahi dan semua terselaraskan. Di sini muncul pertanyaan tadi seperti judul bahwa ada energi positif, sisi positif dan sisi negatifnya. Yang aslinya 100% adalah positif, ya. Aslinya ya. Ya memang ini yang asli. Ketika seseorang tidak atau hampir tidak pernah melakukan karma buruk, dia akan mudah menjadi waskita, mudah peka perasaannya, bisa mengetahui sinyal-sinyal yang hadir dalam dirinya, kepekaan batinnya makin bagus ketika memang seseorang itu hampir atau tidak pernah melakukan karma buruk. Karma buruk, ya, karma borok. Karma buruk, ya. Kalau dari kecil, dari mulai 3 bulan dalam kandungan itu energi Kundalini sudah hadir di dalam diri manusia, calon bakal manusia. Kemudian dari usia 3-4 bulan itu selalu hadir kebaikan dari rekaman cakranya, dari suara yang hadir, dari perasaan yang dirasakan oleh sang ibu yang mengandung dari manusia itu, kemudian dari sentuhan sampai dengan nanti lahir dari penglihatan, pandangan, aroma, semuanya selalu baik atau positif, ya, atau 100% tidak pernah melakukan karya buruk, atau dia selalu positif terus, positif, maka dia mengalami kepositifan atau kebaikan. Dia mendapatkan satu sisi, yaitu sisi positifnya. Tapi kalau seseorang mengalami atau pernah melakukan karma buruk, nah ini hampir semua orang ya. Karma itu perilaku, ucapan, tindakan yang dilakukan seseorang, bisa baik bisa buruk.
Kalau dia negatif atau dia buruk, ketika membangkitkan kundalini apakah buruk juga? Dia tetap akan menjadi positif. Dia akan ini menuju positif ya. Cuman akan melalui proses yang dianggap buruk. Nah, proses inilah yang pada seseorang mengalami proses lama bangkitnya kundalini atau lama proses terbangkitnya kundalini dari cakra mahkota ke cakra ilahi. Seseorang akan dari pembangkitan kundalini akan diproses dulu apakah cakra dasarnya bermasalah atau tidak. Kemudian setelah ada masalah dia akan bersihkan energi. Setelah dibangkitkan kundalini, energi kundalini ini akan membersihkan cakra dasar secara otomatis. Ketika punya masalah dengan kesemangatan, gairah hidup, tidak punya alasan atau tidak ada gerakan hidup, dia akan dibersihkan, alasan-alasannya akan dibersihkan dan dia akan bergerak. Maka dia akan dipaksa seperti wah ini sebuah tekanan untuk bangkit. Tapi sebenarnya dia adalah menuju pada sisi positif. Misalkan karena dia hubungannya dengan kesemangatan hidup, tiba-tiba dapat pekerjaan yang memaksa dia untuk harus bangun jam 6 pagi dan pulang jam 6 atau jam sore ya. Tiba-tiba setelah membangkitkan kundalini, setelah pelatihan kepada saya, kemudian dapat job yang mengharuskan dirinya untuk bangun jam 6 pagi sampai bekerja sampai jam 18. Ini sebenarnya adalah positif. Dari jiwa Anda yang dulu cakra dasarnya jelek dibangkitkan oleh keadaan setelah Anda membangkitkan kundalini dan akhirnya menjadi positif. Yang kadang di sini Anda mengeluh, Anda komplain. Nah, inilah yang dianggap sebagai sisi negatifnya. Itu salah satu dari contoh cakra dasar. Cakra yang lain misalnya cakra solar plexus misalkan, ini hubungannya dengan emosi atau kestabilan atau kontrol makanan dan minuman, kestabilan amarah, emosi. Setelah Anda dibangkitkan kundalininya, tiba-tiba ada suatu keadaan yang memaksa diri Anda untuk bisa mengendapkan emosi. Banyak pancingan-pancingan yang muncul di dalam pikiran Anda. Kemudian terjadilah, saya sarankan atau saya pesankan di saat pelatihan, kamu harus bisa mengendapkan emosi. Disitulah Anda terlatih, tersiksa Anda, karena sudah biasa banting sesuatu, banting gelas, tiba-tiba Anda saya tekan untuk mengendapkan. Anda tersiksa, Anda merasa itu adalah sisi negatif, tapi yang sebenarnya adalah Anda menuju pada sisi positif. Jadi tidak ada sisi negatifnya. Anda yang misalkan di cakra ajna ya, punya kepekaan cakra yang makin bagus, kemudian dialihkanlah perhatiannya terhadap hal-hal yang bagus. Padahal dulunya sering melakukan hal buruk, merasa hal buruk, mengerjakan, melaksanakan hal buruk. Kemudian terjadilah gejolak dari respon yang diucapkan dari panca indera. Anda mengucapkan sesuatu yang menimbulkan, yang itu sebenarnya membayar karma Anda, tapi timbulnya adalah buruk. Misalkan ada orang dengan sengaja meminta materi pada Anda dan nilainya adalah cukup besar. Terus Anda mengkoreksi diri Anda, saya tuh habis membangkitkan kundalini, kenapa saya harus membayar materi yang lebih besar kepada hal ini, padahal sebelumnya saya tidak pernah. Nah, ini kalau Anda mencermati itu adalah beban hidup Anda, maka itu karma Anda yang buruk di masa lalu tidak terbayar. Tapi kalau Anda memaknai, oh ya, ini adalah pembersihan karma saya, maka saya akan membayar karma itu, maka hasilnya adalah positif. Ikuti saja prosesnya.
dan terus Anda bangkitkan roh suci dari energi yang disebut di dalam energinya, yaitu energi Kundalini, selalu mengaktifkan di seluruh cakra Anda, dari cakra dasar sampai ke cakra mahkota. Maka setelah nanti tembus di cakra mahkota, Anda akan aktif semua cakranya dengan, kalau saya bahasakan adalah dengan keikhlasan, dengan keterbukaan, dengan menyikapi sesuatu dengan kerangka yang baik, yang berdampak baik pada diri kita dan berdampak baik juga pada orang lain. Silakan nikmati proses kebangkitan Kundalini kita semua. Yang ada adalah hanya ada sisi positifnya yang ada, tidak ada sisi negatif. Cuman di dalam proses Anda mengalami pembersihan yang itu membuat Anda mengalami lamanya terpuncak di cakra mahkota, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bahkan bisa 1 tahun dan lebih, tergantung seberapa besar karma negatif yang pernah Anda lakukan sebelum membangkitkan Kundalini. Bisa dipercepat? Bisa, ketika Anda memang sudah siap untuk dipercepat, atau saya bantu untuk mempercepat bagaimana proses pembangkitan Kundalini sampai ke cakra mahkota. Silakan dicermati. Semoga kita semua dalam keadaan baik, terus dalam keadaan yang benar di dalam jalan keselarasan alam semesta. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.